Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajal Fuji. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Arti dan Cakupan Politik Hukum. Yang pertama, pengertian dan cakupan politik hukum. 1. Pengertian politik hukum. Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf di bawah ini. Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan pengertian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Definisi yang pernah ditemukan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum akan dibentuk di dalam tulisan yang lain. Padmo Wahjono menjelaskan definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya mencakup pembentukan penerapan dan penegakan hukum. Teku Muhammad Rathie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah yang mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satito Raharjo mendefinisikan politik hukum berbagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat, yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pernyataan mendasar, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya, dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Sudarto mengungkapkan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Sudarjo mengungkapkan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 2. Hukum sebagai alat. Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi nama yang sama dengan definisi yang penulisan menunjukkan bahwa politik hukum itu merupakan legal prinsip tentang hukum yang akan diberlakukan oleh tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini, Suryati Hartono pernah mengungkapkan tentang hukum sebagai alat, sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional gunakan mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum itu adalah bersifat permanen atau jangka panjang, dan ada yang bersifat politik yang bersifat permanen, misalnya pemberlakunya prinsip penguji judisial, ekonomi, kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, pengertian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, pengusaha sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan, kekuasaan, kehakiman, dan sebagai. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam undang-undang sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Adapun yang bersifat periode adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu, baik yang akan berlaku maupun yang akan dicabut. Misalnya pada periode 1973 sampai 1978 ada beberapa hukum untuk melakukan modifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. 3. Cakupan studi politik hukum. Studi politik hukum mencakup legal politik sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal yang lain terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum. Yang pertama, lebih bersifat formal pada kebijakan resmi, sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal yang lain terkait dengan studi politik hukum. Mencakup sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu pertama, kebijakan negara dalam kurung garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan adalah dalam rangka mencapai tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan di lapangan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak isi politik hukum. Pembentukan politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang utama yang meliputi: 1. Dasar unsur politik hukum terhadap pandangan yang telah diterima secara umum bahwa politik, khususnya peraturan undang-undangan, merupakan produk politik bukan hanya karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik peraturan perundang-undangan, dan dasarnya juga mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijakan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Politik hukum di negara yang mendasarkan pada ideologi sosial tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalisme
Demikian pula politik hukum negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Pada negara demokrasi, politik hukum lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi, menentukan corak dan isi politik hukum. Sebaliknya, negara diktator akan menghindari keeksistensian masyarakat dalam menentukan corak dan isi politik hukum karena kekuatan peran dominan penguasa negara. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.